benar bohong, ya. Karena secara kaidah fikih al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi orang yang mengklaim mengatakan itu dusta atau bohong, maka dia harus membuktikan. Dan teman-teman membuktikan. Dan juga saya sendiri membuktikan meskipun sudah 5 bulan yang lalu saya tahan. Ketika itu kita buktikan yang pamannya Ebi atau Kirobo ini praktisi kami sendiri, juga Pak Pur yang urusan tanah yang dijaga oleh bapaknya Ebi ini juga praktisi kami sendiri, maka ini adalah real, nyata, ya, bahwa benar-benar itu settingan atau bohongan. Lalu kalau saya biarkan ini terjadi dan terus-terusan seperti itu, maka saya yang berdosa dan semua orang yang berdosa yang mengetahuinya. Nah, begitu cara berlogika yang benar. Ya. Yang kelima, yang menggibah diperbolehkan adalah alal mujahir bifiskihi wa bid'atihi, yaitu bagi orang yang secara terang-terangan melakukan kefasikannya, wa bid'atihi, dan kebid'ahannya. Ebi menjadi lakon bayaran sebagai dukun kuat semojokerto, dukun kuat Mojokerto, dukun sakti Mojokerto yang dilakukan oleh oknum Gus. Ketika sudah terang seperti ini, sudah jelas seperti ini adalah klarifikasi dan tabayun yang sudah benar-benar dilakukan, dibuktikan. Karena kaidah hadis, ya, kaidah fikih, dan ini juga hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti harus dilakukan oleh orang yang mengklaim, oleh orang yang menuduh, dan kita sudah lakukan. Teman-teman sudah melakukannya. Teman-teman sudah melakukannya. Kecuali kalau si oknum Gus itu melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipublik di YouTube. Tidak dipublik di YouTube, maka kewajiban kami mendatangi si oknum Gus itu untuk mengklarifikasi dan tabayun, dan tidak kita publis di media sosial, YouTube, Facebook, atau yang lainnya. Tetapi kalau ini sudah dipublikasi, mujahir ala fiskihi, ya, terang-terangan dia melakukan kefasikannya di secara publik, maka kewajiban kita mengklarifikasi ke publik juga. Itu cara berlogika yang cerdas. Itu cara berpikir yang benar, yang positif. Dengarkan baik-baik. Semuanya yang fanatik kepada kesesatan, ya, fanatik itu boleh, tetapi fanatik kepada kebenaran, bukan kepada fasikan, apalagi kepada kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, baik dari semua kalangan, ya, baik dari kalangan umara dan ulama, dan semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf suara agak serak-serak, kering gitu ya, karena memang batuk, belakangan saya sering batuk. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah kesembuhan Khalifah. Saya memang lama tidak live, ya, sekitar semingguan lebih, karena banyak kepentingan gitu ya, sehingga saya nggak sempat. Tapi bagaimanapun kondisi saya, walaupun tidak bisa live langsung, setidaknya saya bisa masih mengisi konten di YouTube saya ini. Toh walaupun itu bukan bukan video panjang saya sendiri, hanya sekedar kata pengantar pendek untuk video yang saya upload, sedangkan video itu dari karya orang lain.
Tapi sebagaimana yang sudah saya tegaskan dari awal, saya buat channel YouTube ini bukan karena untuk heboh-hebohan, bukan karena untuk apa yang lain hal, tapi hanya karena asas manfaat. Sehingga apapun yang menurut saya manfaat, baik dari fenomena alam langsung, fenomena sosial yang saya temukan sendiri, kemudian saya buat video sebagai konten channel saya ini, ataupun video buatan orang lain tapi itu manfaat, maka saya dengan walaupun video orang lain ya, asalkan itu saya merasa manfaat, termasuk seperti video-video yang saya sekedar membuat kata pengantar ini, kalau itu manfaat untuk umat, maka saya jadikan konten di video saya dengan izin pembuat video terkait. Karena memang sekali lagi asas awal kali niat saya membuat channel YouTube ini karena asas manfaat saja. Jadi dimana ketika saya merasa manfaat untuk umat, untuk saudara-saudara semua, saya jadikan konten di channel saya ini dengan dengan izin kalau memang dibolehkan. Kalau nggak diperbolehkan ya saya nggak muat gitu, nggak apa-apa gitu. Termasuk video ini saya ambil dari Kiai Imron ya, dari kelompok Ruqyah, komunitas keluarga besar Ruqyah Swajah ya, yang dipimpin oleh Al-Karim, Ustadzun Al-Karim Kiai Imron gitu. Sudah masyhur ya. Terkait dengan masalah dukun, oknum gus yang sedikit-sedikit duel dengan dukun santet dengan alasan dakwah, padahal itu adalah settingan, kasarnya adalah kemungkaran, pembodohan umat. Itu sekarang sudah mulai banyak bersuara, bukan hanya saya atau beberapa orang seperti dari awal dulu, yang 5 bulan yang lalu gitu ya. Saya kan kalau 5 bulan yang lalu itu kan masih jarang. 5 bulan 6 bulan yang lalu kan masih jarang. Maksudnya mungkin sudah ada tapi tidak tegas seperti yang belakangan ini muncul gitu loh. Waktu itu saya ingat ya, saudara-saudara saya itu waktu itu awal-awal dibully banget ya, enggak digubris ya. Keberadaan saya asing banget. Karena memang yang dianggap waktu itu mayoritas adalah kebenaran itu adalah gus-gus yang duel dengan dukun itu. Sehingga saya muncul dengan wajah kontroversial dengan mereka, saya itu dibully habis-habisan. Tapi belakangan alhamdulillah, karena itu memang jelas-jelas kemungkaran gitu ya. Sebagaimana yang saya yakini dulu ya. Akhirnya banyak yang tegas-tegas bermunculan. Termasuk sampai turun tangan sendiri. Sebetulnya Yai Imron ini sudah sejak dulu ya. Khususnya Kiai Imron ini sejak dulu, mungkin dari awal, lebih awal daripada saya. Tapi waktu itu beliau tidak terlalu gitu loh, sebagaimana yang beliau jelaskan di video berikut ini, video beliau ya. Tidak setegas sekarang gitu. Akhirnya mungkin karena memang belakangan semakin heboh, urusan video settingan ini semakin heboh, oknum khusus semakin heboh. Selain juga semakin banyak yang seperti itu muncul. Oknum gus itu, settingan itu banyak muncul. Termasuklah salah satunya atau beberapa itu yang jelas-jelas settingan, semakin heboh. Maka sampai beliau secara terang-terangan, khususnya Yai Imron ini, terang-terangan untuk juga menggubris atau ikut menangani lah, ikut membahas persoalan ini, kasus ini. Nah, termasuk khususnya kasus oknum gus yang tahu sendiri, yang belakangan settingannya semakin menjadi-jadi gitu ya, semakin menghindar. Sudah tahu-tahu, sudah betul-betul nyata settingannya, banyak yang membuka, termasuk timnya sendiri, termasuk dukun settingan yang dibuat sudah mengakui, sudah terkuak semua, sudah banyak terkuak. Dia itu masih sembunyi-sembunyi, masih mengingkari gitu loh. Sehingga sampai khususnya Yai Imron ini sampai ikut turun tangan. Bahkan Yai Imron ini sekelas Yai Imron ya,
Sekelas Yai Imron ini pimpinan komunitas keluarga besar Ruqyah Aswajah. Ini bukan hanya level Indonesia tapi semancanegara ya. Termasuk ada YouTube-nya itu ya. Termasuk di YouTube ya. Termasuk mancanegara, bahkan anggotanya, anggota praktisi ruqyah sekitar kurang lebih 21.000 konon katanya beliau itu ya, yang di video sebelumnya ini ya. Ini sampai bersuara juga secara tegas, secara terang-terangan, walaupun beberapa bulan lalu beliau sudah menyadari tentang adanya kasus ini. Kasus oknum Gus, para pembodohan publik itu, para oknum Gus yang membodohkan publik itu, bahkan ketika penipuan itu gitu. Kenapa? Karena saking parahnya. Karena selain merugikan umat, juga mencederai pengobatan-pengobatan alternatif, terutama ruqyah atau pengobatan spiritual Islamiyah. Itu juga tercoreng juga, karena mereka juga membawa pengobatan Islami itu, membawa ayat-ayat, membawa salawat-salawat, termasuk juga ilmu hikmah. Jadi mencoreng semua itu, mencoreng pengobatan yang jujur-jujur. Sedangkan kayak Imron itu masalah dunia pengobatan Islami juga ruqyah, termasuk ilmu hikmah. Gitu. Banyak kelompok-kelompok ruqyah yang besar, keluarga-keluarga, komunitas organisasional ruqyah yang besar di negeri kita ini. Yang saya ketahui termasuk KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswajah, yang dipimpin oleh Ustadzul Karim itu, Kiai Imron itu. Juga ada yang dipimpin oleh Gus Ama itu ya, keluarga Jamiyah Ruqyah Aswajah, JRA juga ada juga yang dipimpin, yang dikelola oleh Ustadz Faizar itu ya, yang dulu pernah tampil di Trans 7 itu. Banyak, itu 3 komunitas ruqyah besar yang saya ketahui di negeri kita ini, yang saya pribadi ketahui. Banyak yang lain, dan ini termasuk salah satunya adalah Kiai Imron dari KBRA, sampai bersuara, sampai bahkan menyaksikan langsung kerugian umat, sampai beliau tabayun langsung, merasakan sendiri, menyaksikan sendiri bukti-bukti tabayun yang beliau saksikan sendiri tentang pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum Gus itu, tentang perilaku oknum Gus itu membodohi umat itu. Jadi tahu sendiri, termasuk kasus, terutama kasus Kirbo yang kemarin, yang belakangan ini paling viral, yang dukun settingannya itu mengakui sendiri yang namanya Mas Ebi, yang pernah menjadi dukun palsu yang dibayar oleh oknum Gus itu, yang ada di Mojokerto itu, yang judulnya Kirbo, dukun tersakti di Mojokerto itu aktingnya soyes, tapi itu adalah settingan yang termasuk ditabayuni oleh Yai Imron itu sendiri. Nah, ini sudah bukti. Sekarang begini, coba fan-fannya, subscribernya masihkah mengingkari? Sebagaimana beliau dijelaskan itu dalam videonya itu, sedikit saya kutip biar jelas ya. Ini termasuk fan-fannya, termasuk subscribernya, pendukung-pendukungnya. Coba ini dilihat, ini disimak. Ini termasuk yang sering-sering mengatakan kami itu nyinyir untuk mengungkap ini. Malah kami dianggap nyinyir, dianggap fitnah, dianggap gibah. Ini perhatikan, ini ilmu bagi kalian. Buka otak kalian, otak sehat kalian, biar kalian tidak selalu jadi, mohon maaf, jongos-jongosnya oknum-oknum Gus itu. Oknum Gus yang sebetulnya setan nih, yang perilakunya setan menipu umat. Ini tolong disimak baik-baik. Buka otaknya yang sehat baik-baik. Ini pesannya Imron, nggak tanggung-tanggung ini. Ini orang berilmu sungguhan, ini pakai kitab yang jelas. Kitab Salafus Saleh yang jelas. Sebagaimana saya singgung juga ya ini ya, sebagaimana beliau tegaskan di dalam menurut kaidah fikih ya, ini tentang yang suka dikit-dikit bilang nyinyir atau gibah itu atau fitnah itu. Begini, sebagaimana beliau terangkan ya, dalam kaidah fikih termasuk ini hadis Nabi, al-bayyinatu alal mud'i wal yaminu al angkar. Jadi tabayyun itu kaidah fikih ya, ini logika yang baik ya, yang beliau tegaskan. Tabayyun itu dilakukan oleh orang yang menuduh bahwa itu berbuat dusta.
Saya kan seperti saya contohnya dan yang lain menganggap si Gus itu dusta buat video settingan. Maka kami harus tabayun. Tabayunnya apa? Mencari bukti-bukti yang konkret. Bukti yang konkret ya sudah banyak. Karena memang di ranah publik, maka bukti-buktinya juga di ranah publik. Kami klarifikasi tabayun dengan publik. Buktinya apa? Timnya sudah keluar dan mereka mengakui itu adalah settingan. Itu adalah dukun palsu. Selain itu yang dijadikan dukun palsu beberapa, ada 5 lebih itu. Sudah mengakui. Termasuk yang saya upload di video-video sebelumnya. Banyak itu. Sudah mengakui dukun palsunya yang dijadikan dukun palsu itu sudah ngakui. Mereka dibayar ada yang 200, 300, 400, 500. Termasuk yang terakhir adalah yang disaksikan oleh tabayun oleh Kiai Imron itu sendiri adalah yang Kirbo itu. Mas Ebe itu ngaku dibayar 500 untuk jadi dukun settingan itu. Ini sudah tabayunnya sudah jelas. Tabayunnya tolabul bayan kan. Minta kepastian, kejelasan, bukti-bukti, al-bayyinah, bukti-bukti. Sudah kami buktikan dan sudah kami klarifikasi di publik. Sudah jelas tuh kok masih tabayun-tabayun segala. Makanya yang didengarkan. Yang sedikit-sedikit bilang nyinyir atau gibah itu. Yang nyinyir-nyinyir yang bilang sedikit-sedikit bicara tabayun atau nyinyir-nyinyir itu. Fan-fannya, subscribernya itu, pendukungnya itu. Biar jelas, buka otak kalian. Biar gak gioblok terus. Itu ya. Jadi sudah tabayun sudah jelas. Kalau tabayun pribadi, maka kalau tidak di publik, maka kami ini Ke Imron jelas itu. Ke Imron menjelaskan di videonya. Ini sedikit saya singgung. Kalau gak di publik di YouTube di publik, maka kami ke sana sendiri tabayun ke rumahnya. Kalau ini di ranah publik, maka juga kami di ranah publik tabayunnya. Sudah lengkap bukti-buktinya. Masih mau mengingkari apa? Seperti itu. Sedangkan pihak yang dituduh sampai sekarang sumpahnya enggak mau. Klarifikasi enggak mau. Mentobatinya enggak mau. Klarifikasi enggak mau. Coba kan jelas. Bahwa dia betul-betul melakukan kemungkaran. Video settingan yang dibilang asli. Sudah terbukti. Dia takut oknum Gusnya itu. Gak pernah klarifikasi. Sudah terbukti kok. Ini sesuai dengan kaidah fikihnya. Masalah gibah lagi. Ini otaknya buka ini. Otaknya buka, dengarkan ya baik-baik ya. Nanti di Yai Imron di videonya itu ini jelaskan. Jelas sekali, dengarkan. Jadi begini. Imam Nawawi beliau menyebut dalam kitabnya itu ya. Bahwasanya ada 5 gibah yang diperbolehkan. 5, enggak tanggung-tanggung, 5 boleh. Jadi enggak semua gibah itu dulu sudah saya tegaskan awal-awal. Gibah itu tidak semuanya haram. Tapi bahkan ini Imam Nawawi menjelaskan yang disinggung beliau itu malah 5 yang dibolehkan. Termasuk yang kelima sesuai dengan kasusnya Gus ini. Apa? Al-mujahir bi fiskihi wa bid'ati. Termasuk yang nomor 5 yang bid'ah yang dibolehkan gibah yang dibolehkan terang-terangan adalah al-muhajir bi fiskihi wa bid'ati, yaitu bagi mereka yang melakukan terang-terangan al-hajara yuhajir hajar jahron melakukan bifiski, melakukan kefasikan, kemungkaran terang-terangan. Jaroh artinya terang itu. Mujahir mereka yang terang-terangan melakukan kefasikan di depan umat, termasuk di depan publik, video settingan terang-terangan fasiknya kan. Al-fasik itu orang-orang munafik. Munafik itu adalah apa? Orang yang berbuat dosa besar atau kecil yang terus-terusan, itulah. Itu munafik. Dan ini dalam hal ghibah ini adalah yang termasuk al-muhajir, mereka yang dibolehkan ghibah adalah bagi mereka yang terang-terang melakukan kefasikannya itu. Kedosaannya di depan publik, apalagi ketika penipuan yang terang-terangan. Ini boleh ghibah. Karena publik biar tahu. Gitu loh. Ini nanti lebih jelasnya disimak sendiri apa katanya Yai Imron itu. Jadi tolonglah otaknya dibuka gitu. Tapi ini masih ada satu kadang komen di saya itu masih itu tabayun kayak gibah nyinyir, otaknya itu gimana? Belajar yang serius. Buka dunia, buka otak kalian. Belajar yang benar. Jangan gampang makan nyirah apalagi fitnah. Malah kami dibilang fitnah. Lalu jelas-jelas tabayun bayannya sudah terbukti, buktinya sudah ngaku, dukun settingannya ngaku. Timnya juga ngaku, masih dikirain fitnah. Otaknya itu udah terus di mana? Fanatik lah, tapi jangan terlalu parah seperti itu. Jadi jongus kok mau. Kalau dibayar lumayan. Dibuat kaya lumayan sama oknum Gusnya. Kalau enggak dibayar enggak ada apa-apa. Ini lagi juga ya.
Ini hati-hati. Bagi siapa yang mendukung atau subscribernya atau likernya atau yang suka atau bahkan viewernya yang melihat menambah jam tayangnya karena suka, maka itu termasuk di dalamnya. Kalau belum tobat sampai akhirat nanti, ancaman Allah, azab Allah, neraka azab Allah bagi orang-orang munafik, orang-orang fasik, termasuk pendukung-pendukungnya. Pendukungnya itu siapa? Termasuk subscribernya. Pokoknya orang yang melancarkan atau membanggakan atau menyukai perilaku kefasikannya itu. Siapa itu kalau dalam ranah publik YouTube ini? Subscribernya, likernya, like-nya yang suka, yang melihat viewernya, yang melihat karena cinta, karena suka. Kecuali yang melihat karena mengamati kesalahannya, mengamati video-videonya karena untuk kebaikan. Kayak saya lihat, sesekali lihat karena ingin mengamati dulu. Waktu ingin mengamati video-videonya itu, menilai video-videonya itu, kedustaannya itu, settingannya itu. Setelah itu nggak lihat, karena saya sudah tahu secukupnya. Tapi kalau lihat karena cinta, karena suka, berarti Anda sudah mendukung. Kenapa mendukung? Karena Anda sudah menambah jam tayangnya. Ingat, jangan sembarangan melihat video keingkaran, kemungkaran, kefasikan. Kalau Anda melihat video kefasikan, itu terutama di ranah YouTube, itu menambah jam tayangnya menambah rupiah baginya, dolar baginya. Dolarnya itu membuat dia semakin fasik, membuat pengembangan atau kemajuan kefasikannya lagi. Subscribernya, likernya istilah itu dia, yang suka. Dan viewer karena suka. Hati-hati Anda. Kalau belum tobat sampai mati, Anda akan ikut dijebloskan ke adab Allah, kepada golongan-golongan fasik yang diadab oleh Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu ya. Bahwasanya orang-orang munafik itu dalam neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Ingat itu. Ya, jangan gampang like, jangan gampang subscriber, kecuali kalian tobat. Unsubscribe lalu tobat. Istighfar pada Allah. Seperti halnya menobati dan klarifikasi, seperti halnya dukun settingannya itu. Apalagi dukun settingannya nggak klarifikasi atau nggak bertobat. Kalau dukun settingannya sepertinya selain bertobat, beristighfar, menyesali, juga dia klarifikasi. Juga dia, kalau dalam istilah Al-Quran itu apa? Juga memperbaiki amalnya. Memperbaiki amalnya bagi saya, pemahaman saya kalau dalam hal ini adalah klarifikasi. Mentobati kepada umat. Terutama dukun settingnya, pemain-pemainnya atau tim-timnya itu. Selama kalian, Anda, kalau hanya keluar tapi tidak klarifikasi, tidak tobat, maka Anda tetap berdosa. Sampai di bawah mati Anda akan menanggung beban-beban itu. Dosa-dosa kefasikan, video settingan yang bilang asli itu, pembodohan umat itu. Ya. Jadi kalau kalian, terutama timnya keluar tapi tidak mentobati, tidak klarifikasi, maka Anda hati-hati nanti di akhirat. Begitu juga dukun settingannya, kalau Anda sudah paham dan Anda tidak mentobati dan klarifikasi kepada umat, maka Anda akan menanggung bebannya itu nanti. Kecuali yang sudah kayak Kirbo, kan sudah klarifikasi, kayak tim mantan timnya yang sudah tabayun, ya, menjadi bukti bagi kami bahwa itu settingan adalah termasuk Bang Alan, itu sudah klarifikasi, dia lepas dari dosa, dia lepas dari beban settingan ini, beban pembodohan, beban semua kebohongan selama ini, termasuk Bang Bagus. Lainnya sebelum mengakui itu, tetap saja Anda akan menanggung beban. Semoga, naudzubillah min dzalik, semoga Anda sebelum meninggal dunia, Anda sempat bertobat dan mengklarifikasi tentang beban-beban itu, tentang perbuatan settingan pembodohan yang selama ini Anda lakukan di tim itu. Dengan oknum kus itu Anda tidak dibayar atau bayar sedikit, kok malah bebannya luar biasa. Na'udzubillah, subhanallah. Ini bukan niat apa-apa saya, enggak, tapi ini niat untuk kebaikan bersama. Jadi ini enggak tanggung-tanggung, ini sudah Kiai Imron Jami'iyah keluarga besar Ruqyah Aswaja. Kenapa sampai bersuara? Karena mereka dalam pengobatan Islami pakai Al-Quran, pakai selawat. Karena sudah dicederai, termasuk dicederai, sudah menyaksikan langsung, sudah tabayun langsung. Maka kalian yang dituduh seperti itu, sudah tabayun, sudah jelas,
kemungkaran kalian sudah jelas, kefasikan kalian sudah jelas, dan sudah diklarifikasi kepada umat. Tinggal tobat kalian. Semoga kalian bertobat. Kus-kus, oknum kus, para kus, bukan hanya kus ini yang sedang ketahuan belangnya ini. Semua kus-kus itu yang masih tenang-tenang saja. Anda juga. Anda tidak akan selamat. Oke, kami tidak bisa menemukan bukti Anda, tidak menjangkau Anda, tapi ingat, Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui. Jangan sok alim, jangan sok selawat. Kalau selawat ayat itu cuma untuk kedua Anda. Hati nurani Anda tidak akan pernah mengingkari ini. Walaupun kalian mengingkari, menyembunyikan depan umat, sedangkan Anda sadar itu adalah pembodohan. Sedangkan bahwa nurani Anda sadar bahwa itu buatan settingan untuk menipu umat, untuk membodohi umat, memperalat umat untuk kepentingan duniawi Anda semata. Hati-hati. Semoga yang sejenis kus yang sedang terungkap ini, kus-kus yang lain tuh banyak itu. Kok malah duel dengan dukun santet? Dukun santetnya nggak tambah berkurang. Penumpas dukun santetnya, kus-kus oknum-kusnya malah tambah banyak di channel itu, tambah buat banyak. Setiap malam juga duel dukun santet. Berarti kan dukun santet tambah banyak. Ini apa-apaan ini? Gila Anda, Pak. Gila Anda semua itu. Pembodohan berhentikan. Masa? Secara logika aja. Berapa channel YouTube yang melakukan konten setiap saat itu duel dengan dukun santet, semuanya sama dalih dakwah. Setiap malam menumpas dukun santet di kontennya. Ini dakwah apalagi sekedar ngisi konten. Mendapatkan viewer, mendapatkan dolar. Jangan main-main lah. Itu pembodohan itu. Jangan tantang Anda. Jangan sok Anda membawa ayat atau selawat kalau cuma untuk pembodohan umat itu. Siapapun. Ya. Apalagi segera busana, bersorban kayak gaya, kayak kus kayak. Ngaku kus kayak sok-sokan aja. Sok alim, sok suci. Sok berdakwah. Nurani Anda tidak akan bisa membohongi itu. Ya. Demikian, ini sekedar bukan pengantar lagi nih ya. Malah ngisi konten, enggak apa-apa. Mohon maaf ya, ini nanti ada agak panjang berarti videonya ya. Lebih tegasnya, ini ingat ya. Ini bukan siapa-siapa lagi, bukan orang biasa lagi yang mengungkap semua ini, yang ikut serta untuk mengungkap semua ini, mengungkap kebodohan umat ini. Tapi orang sekelas Al-Mukarram, Al-Karim ya. Kiai Imron, keluarga besar KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswajah, yang kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih anggotanya 21.000, kurang lebih 21.000 semancanegara termasuk Malaysia, Singapura. Anda diperhatikan semua orang itu. Hati-hati yang oknum-oknum kus yang melakukan pembodohan umat atas nama agama, atas nama pengobatan spiritual. Hati-hati Anda, hati-hati Anda. Semoga Anda bertobat semuanya sebelum Anda dicabut sama Allah Subhanahu wa taala roh Anda dari dunia ini. Demikian, salah lebihnya mohon maaf. Demikian saudara-saudaraku, kita sambung doa semua kita selalu dalam naungan Allah, naungan ridha Allah. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah, muballighin nubuwah wa risalah, wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa da'wah marzukina bisihati wassalamah wa sa'adati wal rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul kurama al-ajila al-fudala, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para sesepuh dari semua kalangan ya, yang mensubscribe video ini, channel ini, ataupun yang tidak mensubscribe, dan semua para pecinta Ruqyah Aswajah official dimanapun Anda berada, dan juga keluarga besar Ruqyah Aswajah ya, keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan kami
beberapa hari ini ya ada jadwal di Surabaya, kemudian jadwal di Pasuruan, dan juga jadwal di Mojokerto. Kemudian di Pasuruan kami memang setiap bulan sowan ke guru kami ya, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Alhamdulillah ketemu dengan beliau dan bahkan diajak oleh beliau ke Hal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Wali Kutub Jeddah Pasuruan. Kemudian juga diperhatikan oleh beliau dengan baik, dengan luar biasa penghormatan, padahal kami hanya murid, tetapi sudah dianggap seolah-olah anak, seolah-olah sahabat luar biasa, ta'zim dan khususnya tawaduknya beliau kepada murid-muridnya. Kemudian tanpa sengaja ada seorang ya, yang menghubungi saya untuk bertemu ya, dari kalangan habaib, dan juga beliau membawa seorang sahabat yang dulunya pernah dikecewakan oleh salah satu oknum Gus ya. Setelah itu kebetulan kami ke Mojokerto, dan di Mojokerto ini ada sahabat ya, yang memang mau konsultasi sama saya soal masalah tanah, yang kebetulan tanah itu dijaga oleh bapaknya Ebi, atau bapaknya dalam kurung ya, alias Kirebo. Ya, Kirebo. Akhirnya Kirebo ini dia bercerita, teman kami ini bercerita bahwa Kirebo ini pernah dibayar 500.000 untuk menjadi dukun bohongan oleh oknum Gus pengobatan. Nah, akhirnya sekalian lah dia juga kami akan minta klarifikasi tabayun kepada dukun ini ya, dalam tanda petik di satu tempat ya, di villa yang tempat peristirahatan kami, juga di situ ada tim-tim kami KBRA, dan juga tetangganya Ebi juga, pamannya Ebi juga hadir, karena yang menjemput Ebi ya atau Kirebo ini pamannya sendiri yang kebetulan praktisi kami. Dan juga yang ada hajat masalah tanah itu adalah praktisi kami juga ya, Ustadz Purnomo ya, Pak Purnomo. Nah, pamannya Ebi alias Kirebo dan Ustadz Purnomo, Pak Pur, ini adalah sama-sama praktisi kami. Jadi ada dua hajat di situ. Hajat untuk masalah tanah yang dulunya dijaga oleh bapaknya Ebi alias Kirebo, dan hajat untuk klarifikasi atau tabayun masalah dukun settingan. Ya, sebenarnya sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun yang lalu Pak Pur ini menghubungi saya. Pak Pur ini menghubungi saya lewat WhatsApp dan telepon. Gimana kami harus bertindak seperti apa? Kok bisa-bisanya teman kami dibayar? Kok bisa-bisanya ponakan kami dibayar untuk disetting di dukun bohongan? Saya bilang ya, ini 5 bulan yang lalu, bulan Juli kalau nggak salah, tanggal 8 Juli. Saya bilang ya, WhatsApp-nya masih ada, WhatsApp-nya masih saya simpan ya. Sudah, nggak usah gaduh, nggak usah rusuh, nggak usah rame-rame. Saya yakin Ebi sendiri atau Kirbo sendiri nanti akan membongkar. Maaf, saya sambung tadi, sinyalnya sempat terputus. Dan Pak Pur ini juga pamannya Kirbo alias Ebi ini sudah 5 bulan yang lalu menghubungi saya untuk bertindak, tetapi saya tahan. 5 bulan yang lalu tanggal 8 Juli, tahan. Jangan buat rusuh, jangan buat gaduh. Saya yakin Ebi sendiri atau Kirbo sendiri yang akan membongkar, dan juga tim-tim mereka sendiri ya, oknum Gus sendiri ini yang akan nanti membongkar kebohongannya. Subhanallah, belum saya berjumpa dengan Ebi, dengan Pak Pur dan pamannya Ebi ya, Kirbo, itu sudah terjadi. Dan tadi malam, kemarin malam lah puncaknya omongan saya terjadi, terwujud bahwa Ebi sungguh-sungguh yang membongkar itu semua. Jadi semua ini tidak direncanakan. Jadi semua ini berjalan begitu saja. Lalu ada yang berkomentar atau ada yang bertanya, Kiai kenapa kok ikut-ikutan menggibah? Kiai kenapa kok ikut-ikutan menyinyir
begini, sahabat, saudaraku, ya, dimanapun Anda berada. Ketika satu kefasikan dilakukan secara terang-terangan, ketika kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, dan sudah banyak yang menasehati, menegurnya, tetapi masih tetap dilakukan, maka ini wajib bagi yang memahaminya untuk bertabayun, bagi yang memahaminya untuk menjelaskan kepada orang lain. Tabayun itu sudah dilakukan, sudah dibuktikan semua kebohongannya, sudah dibuktikan semua kepalsuannya, dan itu benar-benar terjadi, dan itu benar-benar bohong, ya. Karena secara kaidah fikih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi orang yang mengklaim, mengatakan itu dusta atau bohong, maka dia harus membuktikan. Dan teman-teman membuktikan. Dan juga saya sendiri membuktikan, meskipun sudah 5 bulan yang lalu saya tahan. Ketika itu kita buktikan, yang pamannya Ebi atau Kiroboh ini praktisi kami sendiri, juga Pak Pur yang urusan tanah yang dijaga oleh bapaknya Ebi ini juga praktisi kami sendiri, maka ini adalah real, nyata, ya, bahwa benar-benar itu settingan atau bohongan. Lalu kalau saya biarkan ini terjadi dan terus-terusan seperti itu, maka saya yang berdosa dan semua orang yang berdosa yang mengetahuinya. Nah, begitu cara berlogika yang benar. Ya, Imam Nawawi di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah tentang ghibah, hadis Nabi tentang ghibah, ya, Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ada 5 ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya, ya, Rabi'ah yang keempat, saya singkat saja langsung, panjang ini. At-tahdhir min syarrihi ka jarhil majruhin was-suhud wal musannifin. Yang keempat adalah memberikan hati-hati, tahdzir, ya, memperingatkan min syarrihi dari kejelekannya, seperti mengingatkan tentang al-majruhin minar ruwah wasuhud wal musannifin, dari para perawi, periwayat hadis, dan para saksi-saksi, juga para pengarang-pengarang kitab. Misal begini, ini periwayatnya berbuat fasik, maka hadisnya menjadi lemah. Ini periwayatnya suka berdosa, maka riwayatnya menjadi lemah. Ini periwayatnya adalah seorang Syiah, ini periwayatnya seorang Mu'tazilah. Ini semua ada hukum-hukumnya. Dan ini wajib, para periwayat hadis saja diwajibkan untuk mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang ini untuk memberikan peringatan. Kenapa? Karena ini demi kemaslahatan hadis Nabi, demi kesahihan hadis Nabi, supaya hadis Nabi nggak dibuat main-main, gitu loh. Supaya hadis Nabi tidak dipalsu-palsukan, begitu loh. Itu para periwayat hadis yang merupakan banyak para ulama di situ. Ada para ulama, orang soleh di situ, tapi karena hafalannya lemah, maka hadis ini menjadi lemah. Itu wajib untuk diperingatkan, untuk dikasih tahu ke muka umum, begitu. Bukan langsung tabayun begini, enggak. Tetapi setelah mereka bertabayun, membuktikannya bahwa si fulan ini adalah tidak baik hafalannya, si fulan ini adalah berbuat fasik, maka dia wajib memperingatkan kepada umat, ya. At-tahdhir min syarrihi, ya, memperingatkan kepada umat dari kepada kejelekannya, ya. Saya ajak kamu berlogika, men-setting logika yang benar, cerdas, dan positif. Saya ajarkan kamu cara men-setting berlogika yang benar, cerdas, dan positif. Ya, jadi begini. Ketika ada jari kamu sakit, misalnya begini, bukan kamu biarkan, jangan ikut-ikutan, tapi kamu obati itu jari kamu yang sakit. Ya, ketika ada teman kamu yang sakit, yang bermasalah, kamu nasehatin baik-baik, itu. Kamu nasehatin baik-baik. Tetapi kalau sampai parah dan dokter mengatakan harus diamputasi, maka kamu harus mengamputasi itu jari
daripada menjalar ke tubuh yang lainnya. Oh, jangan, biarkan menjalar, jangan ikut-ikutan. Akhirnya mati semua orang. Akhirnya kena semua orang, ditipu. Begitu. Ya. Kemudian yang kelima, boleh kita bergibah kepada siapa? Alal mujahir bifiskihi wa bid'atihi. Dengarkan baik-baik. Imam Nawawi mengatakan boleh kita menggibah. Ya, menggibah. Sekali lagi, 5 hal diperbolehkan kita menggibah. Ya, 5 hal dibolehkan kita menggibah. Ini bagi orang yang cerdas akalnya, pikirannya, apa itu gibah? Ya, pelajari dengan baik. Ini pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada 5 gibah yang diperbolehkan. Yang kelima, 5 gibah yang menggibah diperbolehkan adalah alal mujahir bifiskihi wa bid'atihi, yaitu bagi orang yang secara terang-terangan melakukan kefasikannya, wa bid'atihi, dan kebid'ahannya. Apa itu fasik? Dalam Al-Quran dengan jelas Allah nyatakan, innal munafiqina humul fasiqun. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah mereka yang disebut dengan orang-orang fasik. Apa itu fasik? Mereka yang melakukan perbuatan dosa besar dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa kecil. Itu mereka dikatakan fasik, ya. Secara fikih, secara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang disebut fasik itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan sering melakukan perbuatan dosa kecil. Itu disebut fasik. Mereka yang berbuat fasik secara mujahid, terang-terangan, sudah banyak bukti, sudah ditabayuni para dukun-dukunnya yang mereka ini adalah bohongan, settingan, dibayar. Seperti kemarin, jika mengatakan saya membayar mereka untuk mengaku, demi Allah, saya akan minta pertanggungjawaban kalian nanti kelak di akhirat. Kalau kalian menuduh saya mengatakan saya membayar dukun itu untuk mengaku pura-pura settingan, demi Allah kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat kalau tidak minta maaf kepada kami. Kalau kalian menuduh seperti itu, demi Allah kami akan menuntut kalian nanti di hari kiamat atas tuduhan itu. Ada saksi praktisi kami, tetangga, ya, Pak Pur, Ustadz Purnomo. Ada saksi pamannya si Ebi sendiri alias Kirbo, yang menjemput Ebi juga pamannya sendiri. Ya. Kami ke Mojokerto itu ada urusan tanah, ya, tanah yang pingin dibeli oleh Pak Purnomo alias Ustadz Purnomo, yang dulunya dijaga oleh bapaknya Ebi alias Kirbo, kemudian dilanjutkan oleh Ebi, dijaga oleh Ebi villa itu. Meskipun Ebi mungkin sekarang tidak menjaga lagi karena dia semerautan kerjaannya, kadang nyupir, kadang jualan gorengan, kadang lain sebagainya. Pingin ada urusan tanah, lalu minta bantuan kepada saya, Pak Pur ini. Nah, kebetulan yang menjaga ini adalah bapaknya Ebi, dan Ebi ini yang melanjutkan karena bapaknya Ebi sudah meninggal dunia. Ebi ini yang melanjutkan menjaga tanah orang Cina Surabaya itu. Dan kebetulan Ebi menjadi lakon bayaran sebagai dukun kuat semojokerto, dukun kuat Mojokerto, dukun sakti Mojokerto yang dilakukan oleh oknum Gus. Ketika sudah terang seperti ini, sudah jelas seperti ini adalah klarifikasi dan tabayun yang sudah benar-benar dilakukan, dibuktikan. Karena kaidah hadis, ya, kaidah fikih, dan ini juga hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti harus dilakukan oleh orang yang mengklaim, oleh orang yang menuduh, dan kita sudah lakukan. Teman-teman sudah melakukannya. Teman-teman sudah melakukannya. Kecuali kalau si oknum Gus itu melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipublik di YouTube. Tidak dipublik di YouTube, maka kewajiban kami mendatangi si oknum Gus itu untuk mengklarifikasi dan tabayun, dan tidak kita publis di media sosial, YouTube, Facebook, atau yang lainnya. Tetapi kalau ini sudah dipublikasi, mujahir ala fiskihi, ya, terang-terangan dia melakukan kefasikannya di secara publik, maka kewajiban kita mengklarifikasi ke publik juga. Itu cara berlogika yang cerdas, itu cara berpikir yang benar, yang positif. Dengarkan baik-baik. Semuanya yang fanatik kepada kesesatan, ya,
Fanatik itu boleh, tetapi fanatik kepada kebenaran, bukan kepada fasikan, apalagi kepada kesesatan. Dengarkan baik-baik. Puluhan, nanti saya akan upload, tapi saya akan blur orangnya. Saya akan upload di mana pengakuan-pengakuan para pasien yang melarikan diri dan datang kepada saya karena ulah kefasikan dan kejahatan oknum daripada Gus. Ada beberapa Gus, ya, pasien-pasien yang datang kepada kami, mereka habis uangnya banyak, mereka habis nggak bisa pulang disekap berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian melarikan diri dari padepokan itu, lalu dia cari-cari di Google pengobatan-pengobatan dan diarahkan ke KBRA, ke kami. Demi Allah, sesampainya di kami, kami layani dengan baik. Bahkan kami ini di kota, di luar kota, bukan ada di lokasi. Akhirnya kami bawa dia itu ikut juga bertamasya, ikut juga keliling-keliling, dan kami siapkan hotel, kamar hotel sendiri atas dana kami sendiri. Atas dana kami sendiri. Atas dana kami sendiri. Lalu kemudian nggak punya uang sepeser pun. Kami bayarkan tiket untuk mobil. Kami bayarkan uang, ya, kami kasih uang untuk makan. Mereka para pasien, ada yang habis 33 juta, ada yang habis 13 juta dan lain sebagainya. Para pasien setelah uangnya dirampas, dihabiskan oleh mereka oknum-oknum dengan berbagai macam alasan untuk bayar pengobatan yang dilakukan para santrinya, nggak dilakukan oleh oknum gus-gus ini, tapi para santrinya, tetapi sudah habis uang jutaan. Kemudian sesampainya di kami, malah kami yang menggantikan uang para pasien korban ini. Coba berpikirlah yang logis. Kalau seandainya kami tidak memperingatkan secara publik, maka banyak pasien-pasien juga yang akan tertipu, bahkan yang akan dijahati, yang akan diasusilai, yang akan dilakukan perbuatan fujur dan fasik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok saya berkecimpung? Karena saya juga di dalam pengobatan bidang ini. Kenapa kok saya ikut-ikutan? Karena saya juga di bidang pengobatan, di dalam ruqyah, suhu, dan juga hikmah. Kalau mereka mengatakan saya nyinyir, ghibah, berarti otak Anda, akal Anda ini perlu disetting, ya. Perlu dioperasi atau bahkan mungkin perlu diamputasi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tolong dipahami, ya, tolong dipahami benar-benar, ya. Kalau seandainya dia melakukan, ya, adegan kebohongan, adegan penipuan, dukun palsu, itu nggak dipublikkan di YouTube atau di Facebook, sekitar mereka saja warga yang menonton, silakan datangi. Tetapi kalau sudah di-share, dipublikasi, mujahir terang-terangan, kata Imam Nawawi, maka kita juga wajib mentahdirnya secara mujahir. Dan itu yang dilakukan mujahir saja, terang-terangan saja. Adapun lainnya, dia selingkuh misalnya, dia berzina misalnya, maka kami tidak ikut-ikutan, karena itu butuh proses yang berat, yang panjang. Harus ada saksi 4 mata yang melihat langsung masuknya 2 alat kelamin itu. Kecuali kalau ada pengakuan dari si korban yang dizinai, yang diasusilai, maka ini beda lagi, begitu hukumnya. Maka ketika dilakukan secara mujahir seperti itu, ya, kita harus melakukannya juga secara mujahir, terang-terangan. Dan ini dibolehkan, ini gibah yang dibolehkan. Imam Nawawi juga mengatakan, ya, gibah yang dibolehkan diantaranya adalah alal mujahir bifisqihi wa bid'atihi. Alal mujahir bifisqihi wa bid'atihi. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasiknya dan bid'ahnya. Fasik itu, kata Allah, innal munafiqina humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang munafik, itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu menurut ulama Ahlus Sunnah Jamaah adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa, al-irtikab bil kabair wal israr ala sagair. Mereka yang melakukan perbuatan dosa besar alal kabirah wal israr ala sagirah, dan mereka melakukan terus-menerus perbuatan dosa besar. Ini namanya fasik.
Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya, juga khususnya buat Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.